Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 123, Laboratorium Sistem Komputer 2022, akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu FEMSIM, dengan saya sendiri, Rifka Mauliana Afla, NPM 20093, dan partner saya. Saya Rosanova dan Atin Ditya Nugroho, NPM 20084. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi modul 3. Modul 3, FEMSIM. Yang pertama, sejarah sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang dikenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu sendiri dengan bertambahnya waktu. Pemodelan sistem dinamis, pemodelan dapat diartikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual, atau istilah lainnya adalah tiruan model dunia nyata yang dibuat virtual. Salah satu dasar utama untuk mengembangkan model adalah menemukan peubah-peubah apa yang penting dan tepat. Penemuan peubah-peubah tersebut sangat erat hubungannya dengan pengajian hubungan-hubungan yang terdapat di antara pengubah-pengubah. Model juga dapat dikategorikan dalam 3 macam, yaitu model statis, menggambarkan kejadian pada saat ini, model statis komparatif, membandingkan beberapa fenomena dengan kejadian yang berbeda dalam suatu waktu, model dinamis, dikembangkan untuk menunjukkan perubahan overtime, permintaan, dan pasokan, dan juga merefleksikan perubahan melalui simulasi ataupun berdasarkan waktu real, dan menghitung komponen secara konstan dengan memasukkan beberapa alternatif tindakan yang akan datang. Proses pemodelan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah dan pemilihan batasan dunia nyata. Dan yang kedua, formulasi hipotesis dinamis dengan menetapkan hipotesis. Kemudian, kategori umum jenis model dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, model ikonik merupakan perwakilan fisik dari beberapa hal baik dalam bentuk ideal maupun dalam skala yang berbeda. Model ikonik mempunyai karakteristik yang sama dengan hal yang dapat diwakili dan terutama sesuai untuk menerangkan kejadian pada waktu yang spesifik. Yang kedua, model analog atau model diagramatik merupakan perwakilan situasi dinamik, yaitu keadaan berubah menurut waktu. Model analog dapat berkesesuaian dengan penjabaran hubungan kuantitatif antara sifat dan kelas-kelas yang berbeda. Yang ketiga, model simbolik atau model matematik merupakan perwakilan dari realitas yang sudah dikaji. Format model ini dapat berupa bentuk angka, simbol, dan rumus. Langkah-langkah sistem dinamis terdiri dari yang pertama, identifikasi masalah, 2, tentukan faktor-faktor yang dominan terhadap permasalahan, 3, menelusuri terbentuknya loop, umpan balik, dan interaksi antara loop satu dengan yang lainnya, 4, melakukan perhitungan simulasi, 5, menentukan validitas dari model yang dibuat, 6, menerapkan kebijakan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model, 7, melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan, 8, menarik kesimpulan. Selain itu, terdapat 3 aspek penting dalam melakukan simulasi yang berdasarkan pada sistem dinamis, diantaranya yang pertama, mempelajari sebab akibat, yang kedua, umpan balik atau feedback, yang mana sifat-sifat umpan balik terdiri dari 2 macam. Yang pertama, reinforcing feedback atau umpan balik positif, dan yang kedua,
balancing feedback atau umpan balik negatif. Kemudian, software FrameSim merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang digunakan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Dengan cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun simulasi dari diagram simple casual atau causal loop diagram dan diagram stock flow atau stock flow diagram. Tampilan dari software FrameSim terdiri dari title bar memperlihatkan dua item penting, yaitu model FrameSim yang sedang dibuka dan variabel workbench, yaitu variabel dalam suatu model yang dipilih. Kemudian ada tampilan menu yang terdiri dari menu file, menu edit, menu view, menu model, menu option, menu Windows, dan menu help. Lalu ada tampilan main toolbar, menyediakan tombol-tombol yang umumnya digunakan dalam item menu dan fitur simulasi. Lalu ada build window atau lembar kerja yang digunakan untuk membuat model dalam FrameSim. Tampilan status bar memperlihatkan kondisi sketsa atau objek dan mengandung tombol-tombol untuk mengubah kondisi objek yang dipilih dan memindahkan tampilan atau view lain dalam berbagai jenis tampilan model. Lalu ada tampilan output window. Lalu ada tampilan analisis tools yang memperlihatkan informasi tentang variabel workbench, baik tempat atau nilainya dalam model atau perilakunya dalam dataset simulasi. Lalu yang terakhir ada control panel yang digunakan untuk mengubah nilai setting awal dalam operasi FrameSim, seperti variabel workbench yang dipilih atau dataset yang dimasukkan. Selanjutnya saya akan mengaplikasikan software. Kita klik new model, ini diisi 2022 sampai 2027, lalu ini year. Oke. Nah, kita buat pakai variabel. Ini hasil produksi kain, hasil produksi kain. Ketersediaan bahan baku kerja. Jumlah permintaan. Permintaan. Peningkatan permintaan. Ada gagal produksi kain. Yang ketiga yaitu mesin downtime. Mesin dan kurang pemeliharaan mesin.
pemeliharaan mesin. Hasil produksi kain ini ada teknologi dan SDM. Lalu kita kasih dari teknologi ke hasil produksi kain, SDM ke hasil produksi kain, hasil produksi kain ke ketersediaan bahan baku kemeja, gagal produksi ke hasil produksi, mesin downtime ke gagal produksi, umur mesin ke gagal produksi, kurang pemeliharaan ke gagal produksi, jumlah permintaan ke ketersediaan bahan baku, penurunan permintaan ke jumlah permintaan, peningkatan ke jumlah permintaan. Lalu kita kasih plus minus. Nah, ini dari teknologi ke hasil produksi kain, kita kasih plus. Kenapa plus? Karena semakin baik teknologinya akan meningkatkan hasil produksi kain. Begitu pula juga SDM. Plus. Ini. Oke. Mesin downtime. Oke. Plus. Oke. Nah, berikut ini merupakan CLD dari studi kasus produksi kemeja. Selanjutnya ada start flow. Caranya ini dihapus dulu. Lalu kita klik model setting. Nah, kita pilih 2022 sampai 2027 unitnya ya, oke. Lalu kita buat level. Nih, ini jumlah permintaan kemeja, jumlah permintaan kemeja. Kedua, ketersediaan bahan baku kemeja, ketersediaan bahan baku kemeja. Lalu pakai rate. Ini dari sini ke sini. Penurunan permintaan, sini ke sini. Peningkatan permintaan, lalu gagal produksi kain. Lalu yang terakhir hasil produksi kain, Nah, di tulisan di atasnya kita pakai variabel ini persentase peningkatan. Lalu ini persentase penurunan. Lalu sini ada teknologi dan ada SDM. Di gagal produksi kain ini mesin downtime, mesin
mesin, umur mesin, dan yang terakhir kurang pemeliharaan mesin. Kurang pemeliharaan mesin. Baik, kita kasih dulu dari persentase peningkatan menuju ke sini. Penurunan ini, persentase penurunan peningkatan teknologi ke hasil produksi kain, SDM ke hasil produksi kain. Nah, terus mesin downtime ke gagal produksi, umur mesin ke gagal produksi. Oke. Dapat lagi ini gagal produksi kain, gagal produksi kain. Kalau mesin downtime ke gagal produksi. Nah, umur mesin ke gagal produksi, kurang pemeliharaan ke gagal produksi. Nah, selesai untuk pembuatan stock flow-nya. Lalu row dari sini ke sini. Nah, selanjutnya kita fx equation, kita klik persentasenya ini, unitnya persen, equationnya 0,1. Lalu peningkatan permintaan. Ini unitnya ton, equationnya persentase peningkatan dikali 1000. Lalu lalu jumlah permintaan, unitnya ton, peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan 2000. Lalu persentase penurunan, unitnya persen, ininya 0,5. Oke. Penurunan permintaan, unitnya ton, persentase penurunan dikali 1000. Oke. Teknologi, ini unitnya hektar, 0,6 dikali 3000. Lalu SDM-nya 0,5 dikali 1250 hasil produksi kain, yaitu equation-nya teknologi ditambah SDM, gagal produksi kain, mesin downtime ditambah umur mesin ditambah kurang pemeliharaan mesin. Ini mesin downtime 0,5 dikali 245, 0,7 dikali 245, dan kurang pemeliharaan mesin 0,6 dikali 245. Lalu kita Ctrl A, simulasi, yes. Lalu Ctrl A, kita lihat grafiknya. Ini untuk grafik ketersediaannya dengan persentase peningkatannya tadi 0,1. Kita lihat tabelnya. Nah, ini untuk datanya dari ketersediaan ini 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, dan 2027. Ini untuk skenario pertama tanpa adanya perubahan. Lalu skenario kedua yaitu adanya peningkatan permintaan gula. Itu persentase peningkatannya dari angka 0,1 diganti menjadi 0,4. Oke, lalu Ctrl A, simulasi, yes, Ctrl A. Ini untuk grafiknya, dan ini untuk tabelnya. Nih, jumlah permintaannya meningkat dari skenario 1. Ini kan jumlah permintaan. Lalu ke skenario ketiga, yaitu adanya penurunan permintaan gula. Itu
persentase penurunannya ini dari 0,5 diganti 0,7. Oke, Ctrl A, simulasi, yes. Ini untuk grafiknya. Oke, bentar, Ctrl A, ini untuk grafiknya. Lalu ini untuk datanya. Nah, ini data dari ketersediaan bahan baku ini terdapat perubahan. Ketika yang skenario 1 ini 6070, ini 5070, artinya menurun. Lalu di skenario dan terjadi penurunan permintaan gula. Penurunan permintaan, nah ini jadi penurunan. Lalu di skenario keempat, yaitu adanya peningkatan hasil produksi. Di teknologi ini dari 3000 diganti menjadi 4000. Oke. Sini. Yes. Grafiknya seperti ini, lalu ini untuk tabelnya. Nah, ini. Jadi dari keempat skenario tadi, yang terbesar adalah skenario keempat dengan 2022 2000, 2023 2614, dan 2024 3524, 2025 4742, 2026 6256, dan 2027 8070 dengan kesimpulan sebagai berikut. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah pada proses validasi dikarenakan E1 kurang dari 5% dan E2 kurang dari 30%, maka data yang digunakan valid atau menggambarkan kondisi sistem nyata. Kemudian data tersebut diolah menggunakan software FEMSIM dan didapatkan hasil ketersediaan bahan baku kemeja pada setiap tahunnya. Pada tahun 2027, ketersediaan bahan baku kemeja pada skenario 1 sebanyak 6.070 ton, skenario 2 sebanyak 3.070 ton, skenario 3 sebanyak 8.070 ton, dan skenario 4 sebanyak 9.070 ton. Dari hasil tersebut, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 4 agar didapatkan hasil ketersediaan bahan baku yang terbanyak. Saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai pengembangan dari penelitian ini adalah penambahan variabel pada penelitian perlu diperluas lagi sehingga penelitian akan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses produksi kemeja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.